Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah naltaqi maratan tsaniyah fi hadis sabah sabahun mubarak. Wa insyaallah ta'ala kami li'adatina yani sanadrus atau sanastamir dirasatana bi kitab durusil lughah li ghairi natiqina biha. Baik. Sebelum kita masuk di Adarsul Ashir, seperti yang sudah Ana sampaikan kemarin, kita akan mempelajari tentang domir. Kemarin sudah Ana sampaikan domir yang 14. Kita baru belajar domirnya saja, belum bersambung. Insya Allah hari ini di pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara menyambung isim dengan domir. Perubahannya seperti apa? Baik. Antum kesini dulu ya sebentar ya. Ini domir yang 14, domair, jamak dari domirun. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Antum gak usah bingung untuk mengartikan ini. Karena dari sini aja ya, biar enak. Baik. Nih. Yang depannya ha, ya, yang depannya ha, antum artikan kalau depannya ha, cuman ada dua kemungkinan. Kalau nggak dia, mereka. Ya, itu dulu yang antum ingat-ingat. Kalau depannya ha, artinya kalau nggak dia, mereka. Paham? Jadi jangan ganti yang lain. Tiba-tiba jadi kamu, kalian, nyasar ke sini, jangan. Itu dulu yang dipahami. Cuman ada dua kemungkinan. Misalkan antum kan belum hafal, jadi kan wajar. Bisa jadi huanya jadi dihum, iya kan? Bisa jadi merekanya di huwa, iya kan? Bisa aja, kenapa juga nggak tahu. Yang penting antum harus pahami, kalau yang depannya domir itu, depannya ha, artinya cuma ada dua. Kalau nggak dia, mereka. Jadi jangan sampai arti yang di sini nyasar ke sini. Kamulah, kalianlah, akulah, kita lah, kami lah, jangan, jauhan. Ya, ingat. Kalau nyasar di antara ini masih mending, masih dekat. Tapi kalau ke sini kejauhan. Itu dulu pertama. Terus kedua, mana lagi harus antum pahami? Ini, dua kata ini. Huwa dan hiya. Itu sudah kita pelajari. Kalau nggak salah di pelajaran yang ke-5 apa ya? 5 apa 4 ya? 4 ya. Tentang domir, kata ganti orang ketiga, huwa. Huwa dan hiya. Itu artinya dia. Dia seorang. Kalau huwa, seorang laki-laki. Kalau hiya, seorang perempuan. Baik, ini paham ya? Yang ha, kalau nggak dia, mereka. Terus, di ke-6 ini, huwa sampai hunna, ini dibagi jadi dua. Ini untuk laki-laki, mudzakkar. Huwa, huma, hum. Untuk laki-laki semua. Hiya sampai hunna untuk mu'annas, perempuannya. Huwa, dia, seorang laki-laki. Jangan kebalik, jadi perempuan. Nggak boleh. Huma, dan ini tulisannya sama nggak? Artinya beda kalau penggunaannya berbeda. Kalau penggunaannya sama, ya sama. Misal nih, huma tolibani. Mereka berdua adalah dua orang siswa. Huma tolibatani. Ya, tetap aja begitu. Pakainya huma juga. Jadi ini sama ya. Tapi kalau di sini urutannya nggak sama artinya. Nggak boleh antum katakan huwa. Lagi ngomong nih, ngurutin. Huwa, dia seorang laki-laki. Huma,
dia seorang laki-laki atau perempuan. Jangan. Kalau di sini antum ngikutin sesuai dengan urutannya. Ketiga di atas laki-laki semua. 3 di bawahnya perempuan semua. Ya, walaupun sama artinya, tapi jangan ditukar-tukar. Biar nanti nggak keder antum ngapalinnya. Jadi samain ya. Dia seorang laki-laki. Mereka berdua laki-laki. Hum, mereka laki-laki atau para laki-laki. Hiya, lawannya perempuan, tinggal diganti aja. Dia seorang perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka para perempuan atau mereka perempuan. Ingat, yang ada ma-nya panjang, ada kata dua. Jangan lupa itu. Namanya mutsanna, double. 1, 2, lebih dari 2. Ya, 1, 2 orang, lebih dari 2. Paham ya sampai sini ya? Baik. Kita lanjut yang domir berikutnya. Ini Anda mau ngasih tahu namanya, takut antum pusing. Ini namanya domir ghaib. Ghaibun. Artinya kata ganti orang ketiga atau nggak ada di sini atau yang lagi diomongin. Itu bahasa apa itu? Bahasa Indonesia. Kalau ini namanya domir sama tulis ho. Mukhatabun. Artinya kata ganti orang kedua atau yang diajak berbicara. Mukhatabun. Kho-nya banyak. Mukhatabun. Artinya kata ganti orang kedua atau yang diajak berbicara. Ini yang 2 terakhir. Mutakallimun, artinya kata ganti orang pertama atau yang berbicara. Ini yang ngomong, ini yang diajak ngomong, ini yang diomongin. Paham? Ini yang ngomong nih, saya misalkan, kita nih. Kita lagi ngomong sama siapa? Ya ini, kamu, kalian berdua. Yang lagi diomongin siapa? Itu loh si dia. Mereka berdua, mereka. Itu maksudnya. Jadi urut-urutannya dari bawah. Yang ngomong, yang diajak ngobrol, yang lagi diobrolin. Jadi nggak mungkin ya di sini antum artikan kamu jauhan. Karena ini yang lagi diajak ngobrol. Ini juga sama dibagi menjadi 2. Anta sampai antum untuk laki-laki. Anti sampai antuna untuk perempuan. Antuma artinya sama. Mereka berdua. Antuma di sini karena ikutnya laki-laki ya laki-laki. Karena antuma di sini ikutnya perempuan ya perempuan. Yang terakhir ini paling gampang. Ana, nahnu, boleh buat laki-laki, boleh buat perempuan. Jadi kalau anak ngomong bahasa Arabnya kita perempuan, nahnu. Kita laki-laki, yunahnu. Saya perempuan, ana. Saya laki-laki, yu ana. Jangan keder. Biasanya kalau sudah ini masuk ke sini nih, keder nanti yang ini. Lupa dia. Yang pelajaran dasar. Jadi tatkala anak ngomong, bahasa Arabnya bolpen saya perempuan. Bingung dia. Kolami, bolpen saya laki-laki. Kemana-mana nanti, bisa jadi masuk ke sini dan sebagainya. Padahal sama. Antum lihat urutannya, ya. Ini paham ya? Untuk arti ya. Ada yang tanya nggak untuk arti di sini? Sebelum kita masuk ke tambahan ziyadah, untuk arti, cukup
Az-ziyadatu. Az-ziyadah itu artinya apa? Tambahan. Imbuhan. Sama aja. Ad-domir itu jamak dari domir. Domir-domir gitu. Karena ada 14, makanya dijamak. Az-ziyadah itu tambahan. Imbuhan. Taib. Domir yang 14 ini, kalau dia bersambung dengan isim atau kata benda, berubah dia. Yang tadinya huwa jadi hu. Yang tadinya huma tetap. Yang tadinya hum tetap. Tetap mati apa? Ya bunyinya begitu. Yang tadinya hiya jadi ha. Yang tadinya huma tetap. Huna tetap. Anta ka. Ini ka ya. Ini ka, ini ki. Anta ka. Antuma kuma. Antum kum. Anti ki. Antuma sama kayak atas, kuma. Antunna kunna. Ya. Ana ini paling beda, ya sukun. Jadi nanti Ana jelasin. Antum sini ya sukun gitu aja dulu. Nanti Ana jelasin. Nahnu, na-nya panjang. Na. Ya, ini tambahan domir tatkala bersambung dengan isim. Dia berubah bentuknya. Jadi, misal sekarang kita di sini asma, jamak dari ismun, isim-isim. Ini contohnya. Kita pakai nih. Ini gak ada harokati ya, biar antum terbiasa. Qalamuhu asalnya qalamun ditambah domir huwa. Qalamun ditambah domir huwa, berubah jadi qalamuhu. Jadi kaidahnya, kalau untuk menggabungkan isim plus domir, antum datangkan dulu isim yang nakiroh. Tahu nakiroh berarti belakangnya tanwin, benar? Tanwin. Ya, itu dulu pertama. Kemudian digabung dengan domir, maka tanwinnya dihilangkan. Contoh di sini qalamun ditambah huwa, munnya dihilangkan. Tulis dulu di sini ya. Qalamu. Sudah? Antum tulis dulu qalamu. Terus huwa jadinya apa? Hu. Apa begini? Kan enggak. Mim kan bisa bersambung dengan ha. Makanya antum sambungkan saja. Jadinya qalamuhu. Paham? Ini asal muasalnya. Kalau misalkan di sini kitabun ditambah huwa jadinya kitabuhu. Kalau di sini masjidun ditambah huwa jadi masjiduhu. Kalau di sini babun, gampang kan? Enak. Di sini baitun jadi tinggal gitu doang antum. Mirwahatun. Nah, mirwahatuhu haqibatun. Gampang ya? Gampang. Hah? Baik. Ini kaidahnya. Untuk yang bawah ini sampai antunna itu sampai nahnu itu sama. Kaidahnya sama. Yang berbeda cuma di ana saja. Contoh. Hum. Tambahannya jadi hum, tetap sama. Berarti kalau qalamun jadi hum. Paham?
Di sini anta jadinya apa? Oka, berarti jadi kola muka. Kalau masjidun, nah masjiduka, gampang kan? Jadi antum lihat aja sambungannya apa, tinggal disambungkan. Sekarang yang nahnu, kita langsung loncat ke bawah. Tambahannya nanya panjang. Kalau kolamun ditambah nahnu jadi pinter. Enak kan? Kolamuna. Kitabun jadi akibatun misbahun. Nah itu gitu aja. Ya emang kayak gitu. Bener. Gampang kan? Gampang insya Allah. Jadi ingat, antum datangkan dulu yang nakiroh, tanwinnya antum hilangkan, jadi dhammah. Misalkan sayyaratun, ana pengen sayyaratun digabung sama dhamir hunna, sayyaratu hunna, gitu doang. Bukan sayyaratun hunna, enggak. Tanwinnya antum hilangkan, berubah jadi dhammah. Itu. Terus terakhir, ini yang agak susah. Enggak susah ya, gampang nih. Ini yang gampang. Dhamir ana. Di sini tambahannya apa? Ya sukun. Baik, ana tulis dulu sini. Tadi antum suruh nulis nakirohnya dulu ya. Qalamun ditambah ana, ya kan? Benar? Qalamun ditambah ana. Tadi gimana? Tanwinnya dihilangkan. Terus tambahannya apa? Ya sukun. Qalamui, kan begitu. Kalau orang Arab, ini ya-nya kita gabung ya. Kan ya sukun bisa bersambung dengan mim. Bisa nggak? Ini bisa nggak nyambung ke sini? Kayak contoh yang tadi di atas. Bisa nggak? Antum mau ragu, kayak gini-gini. Oh nggak tahu, kirain nggak bisa. Bisa bersambung. Ya sukun, ya itu bisa bersambung dengan mim. Jadinya apa? Qalamui. Lucu nggak? Orang Arab susah ngomong kayak gitu. Qalamui, aneh banget sih. Dia tuh kalau ngomong dhammah itu siqal, berat lidahnya. Makanya dia robah. Yang tadinya dhammah jadi kasroh. Qalami, kan enak. Lebih ringan daripada qalamui. Enggak enak. Tapi kalau qalami enteng. Nah, kenapa berubah jadi qalami? Itu. Karena orang Arab susah kalau ngomong kayak gitu. Contoh, kitabun, kitabui, nggak enak. Tapi kalau kitabi, itu enak. Kitabi, itu lebih enak. Ya, paham ya? Tentang perubahan domir ana. Kenapa kok dibaca kasroh? Untuk memudahkan saja. Aslinya tuh tadinya dhammah. Mui, cuman nggak enak ngomong, jadi dikasrohkan biar mudah. Taib, dari sini udah paham ya? Nah, sekarang nanti ana akan tanya antum satu-satu. Ini rumusnya, tinggal antum sambung-sambungkan saja. Nanti ana tanya domir-domirnya. Sebelumnya ana ada yang ditanya tidak? Pengambilan kalimat pola sama pola muka, apakah diambil dari depannya atau dari belakangnya? Maksudnya? Pola muka dua. Kenapa dari depannya yang diambil? Dua. Maksudnya gimana? Udah pengambilan kalimat untuk domir pola muka. Kayak diambilnya depannya terus yang kola muka kok jadi ka gitu. Oh anta kok jadi ka. Hah? Oh yang hiya. Wallah alam kalau untuk hiya itu dari sononya. Kita ngikutin kebiasaan orang Arab. Jadi kalau perubahan-perubahan di sini itu kita ngikutin kaidah orang sana. Dia kalau ngomong dia itu pakainya ha ya ha. Qolamu ha bukan qolamu apa coba kalau hiya? Qolamu hi itu enggak. Susah, dia kalau ngomong qolamu hi enggak bisa. Makanya enaknya orang Arab tuh
lebih mudah yang kayak gini, fathah, qalamu ha. Kalau hu depannya juga dhammah juga, qalamu hu. Enak. Tapi nanti ini berubah tatkala majrur. Contoh ya, qalamu hu, kan masih enak tuh. Dhammah ketemu dhammah. Domir hu ya, ketemu sebelumnya dhammah. Kalau sebelumnya kasroh, contoh. Dikasih harfu jar. Jadinya apa? Fi. Dikasih harfu jar jadi apa? Ini nih. Dikasih harfu jar jadi kira-kira apa? Kira-kira aja. Hah? Olah. Ini kenapa mi? Kenapa mi? Pinter. Karena ada huruf jar. Huruf jar fungsinya untuk apa? Memajurkan huruf setelahnya. Ini isim kan? Ketemu huruf jar ya harus kasroh. Lah ini kok hanya ikutan kasroh. Untuk memudahkan pengucapan. Kalau antum gini, enak gak ngomongnya? Nah, kira-kira antum sendiri orang Indonesia, qolamihu gitu. Gak enak. Orang Arab kalau suruh begitu gak bisa dia. Udah turun, naik gitu, langsung monyong lagi. Kagok. Makanya di kasroh, biar enak. Qolamihi. Udah mihi. Masih nyambung. Fat. Isim dhamir itu mabni. Jadi perubahan hi di sini hanya karena susahnya ngucapin, itu doang. Aslinya itu hu. Tapi mereka nggak bisa ngucapin hu. Makanya orang Arab tuh kayak gitu. Kalau susah ya udah hilangin. Kayak contoh kemarin ada tanwin bertemu alif lam. Sukun ketemu sukun kan nggak bisa. Makanya didatangkan nun wiqayah biar mudah. Sama dengan kayak gini. Aslinya hu mabni dia, selalu hu aja. Tapi karena susah, kalau antum maksain ngomong hu, tuh nggak enak. Qolamihu, tuh nggak enak. Makanya enaknya qolamihi, gitu. Paham tuh? Ayo. Kalau kasih contoh yang pakai huruf jar, berarti yang dia maklumat mana? Kolami tapi pakai huruf jar. Yang mana? Penggunaan ininya yang guna maklumat. Yang ini. Yang pakai dia maklumat. Qalami hima. Apa yang Hum. Kalau qalami hum itu juga sama. Qalami hum susah. Tapi kalau yang ini, yang domir ka itu enggak ya, itu beda. Contoh nih. Fi qalami anta. Tetap ka. Gantung fi qalami ki. Enggak, udah ada ki. Enggak boleh antum baca fi qalami ki. Nanti berubah maknanya. Karena ki udah ada, domir anti. Jadi tetap ka. Fi qalami ka. berarti harus dihafal ini. Iyalah. Begitu juga dengan kuma juga sama, bukan kima gitu. Enggak, tetap kuma. Kuma tuh tetap kuma, enggak berubah. Yang berubah cuma di domir huwa sama yang ini nih. Huna tetap ya, kalau huna ya. Kalau huna, wala alam, huna juga ikut berubah. Hina jadinya. Kalau harfu jar. Kasih contohnya aja. Sekalian kasih contohnya biar kita bisa kopi. Kalau dikasih huruf jar. Apa ya? Di mana? Nanti aja deh. Nanti terakhir anak kasih. Soalnya di sini nggak ada. Enggak ada.
Nanti aja gampang. Kalau di sini cuman ada penggabungan antara isim dan domir saja. Kalau untuk bertemu dengan huruf jar untuk sementara belum ada. Ini dulu antum pahami dulu. Kalau huruf jar nanti insya Allah. Satu kaidah terakhir. Ini yang kemasukan majrur nanti aja ya. Soalnya itu belum masuk. Ini indi artinya kan milik saya. Li milik saya. Dua-duanya artinya sama. Indi dan li. Sama ya artinya ya. Misalkan indi qalamun, saya punya bolpen. Kalau di sini mengartikannya saya punya, bukan punya saya bolpen, nggak enak. Karena kalau di sini kan milik saya bolpen, nggak begitu. Kalau bahasa Indonesia ya tetap saya punya bolpen. Enak ya itu gimana ya? Menerjemahkan yang penting antum paham. Indi qalamun, saya punya bolpen. Jadi ain di sini maksudnya kepunyaan saya atau milik saya. Li juga sama. Kepunyaan saya, milik saya. Tapi nanti kalau bergabung, artinya dulu ya, indi untuk yang tidak berakal. Kalau li untuk yang berakal. Contoh yang indi. Indi kitabun, saya memilih. Ya, niat. Sama nggak? Sama kan? Nah, indi itu aslinya ini ya, biar antum nggak bingung ya. Ayat tadi loh, anak pecah. Aslinya begini. Ini asalnya ini. Inda plus ana. Ditambah domir ana berubah jadi indi. Aslinya gimana? Indai. Ya itu lagi-lagi susah orang Arab. Indai. Jadi enaknya itu indi. Makanya berubah jadi indi. Aslinya inda. Li juga sama. Li itu huruf jar. Li itu asalnya lam ditambah a. Nah, li ditambah ana. Ana tuh jadinya apa? Ya sukun. Ya udah tinggal ditambah ya sukun. Ya udah kasro ya udah cukup, nggak usah ditambah-tambah lagi. Jadi li. Paham? Itu asal muasalnya. Baik, kita lihat di sini. Indi ada ya sukun di sini. Oh, berarti ini domirnya domir ana, saya. Indi, saya punya kitabun, sebuah kitab. Saya punya kitab. Dipakai untuk yang tidak berakal. Kitab berakal tidak? Benda mati, tidak berakal. Boleh. Indi kitabun, saya punya kitab. Kalau di sini antum pakai yang berakal, nggak boleh. Contoh, saya punya anak laki-laki misalkan. Indi waladun, boleh nggak? Hah? Contoh ini. Indi waladun. Saya memiliki seorang anak laki-laki. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena di sini syaratnya untuk yang tidak berakal. Kalau walad berakal kan? Anak, seorang anak. Makanya di sini harus pakai ini untuk yang berakal. Jadi pakainya
li. Li waladun. Saya memiliki seorang anak. Artinya sama ya. Saya memiliki. Cuman beda di penggunaan. Kalau indi untuk yang gak berakal, benda mati. Li untuk yang berakal. Cuman itu aja. Itu doang kaidahnya. Yang terakhir ya, kaidah terakhir tentang indi dan li, karena di sini ada. Biar antum gak bingung. Jadi kapan antum pakainya indi, kapan antum pakai li. Misal antum ditanya, kalau ini indah tatkala bersambung dengan domir anta, jadinya apa? Ini bersambung dengan domir anta jadi indaka. Kalau ana tanya, hal kan artinya apakah? Ana tulis deh biar nggak bingung. Nih, hal artinya apakah? Indaka di sisimu atau kamu punya qalamun sebuah bolpen. Apakah kamu punya bolpen? Kan bisa begitu. Jadi nggak harus artinya begini. Milik, punya itu kan masih satu. Ini kan ya. Nah, yang penting antum paham. Hal indaka qalamun? Apakah kamu punya bolpen? Jawabannya kalau iya. Jawabannya na'am. Terus? Na'am. Indi qalamun. Iya, saya punya bolpen. Ya indi, kan dominnya ke ana. Kalau ka kan dominnya ke kamu. Hal indaka qalam? Apakah kamu punya bolpen? Antum jawab iya. Na'am. Saya punya. Indi qalamun. Kalau enggak punya, la ma'indi. Kalau jawabannya enggak punya, jawabannya begini. La dengan a itu sama ya, jawabannya butuh na'am atau la. Ini kalau enggak punya. Hal indaka qalamun? Apakah kamu punya bolpen? Kalau enggak punya ya, la ma'indi. Saya enggak punya. Ma juga artinya tidak. Di sini artinya tidak, sama. La juga tidak, ini juga tidak. Menguat aja. La ma'indi. Ini ma'indi itu apa ya? Udah jadi satu kesatuan gitu. Iya. La ma'indi. Enggak, saya enggak punya. Enggak, saya enggak punya. Artinya sama. Tidak, saya tidak punya. Kayak gitu. Masih sama sebenarnya. Ya, jadi kalau misalkan antum ditanya, antum bisa praktek sendiri. Contoh, antum tanya ke teman sebelah antum. Anak coba anak pengen nanya apa ya yang anak tahu. Misal rumah. Antum pengen nanya teman antum. Hal indaka baitun? Misal dia punya. Naam, indi baitun. Gitu. Bisa antum tinggal ganti ininya doang nih. Terserah isim apa yang antum mau pakai. Kalau nggak punya, misal anak nggak punya rumah, hal indaka baitun? La ma'indi. Hah? Iya, ma-nya mau panjang, artinya tidak. Ma itu banyak ya. Ada ma mausul, ma yang berarti tidak, banyak. Ma yang cuman artinya sambung, ma yang artinya apakah, apa-apa. Banyak. Nanti tergantung konteksnya gimana. Kalau di sini ma yang bermakna nahi, ya apa? Bermakna tidak. Cukup sampai sini, paham? Antara indi dan li. Ya antum menanya ke siapa? Yang maksudnya ini, ya bisa lah.
Oh, berarti antum hal indahu qalamun, apakah dia punya bolpen? Misalkan antum tanya ke teman antum, ya kan? Kan nggak mungkin antum bertanya dengan orang yang nggak ada, kan nggak lucu. Misalkan anak nanya nih, yang punya antum, hal indahu qalamun? Jawabannya iya, gimana? Jawabannya iya, dia punya bolpen. Jawabannya nggak bisa, ya. Dia yang punya bolpen. Anak nanya ke antum, hal indahu qalamun? Jawabannya iya. Salah. Indi itu saya. Saya nanya dia, bukan antum. Berarti antum nggak paham. Ada yang bisa? Oh, mumtaz. Iya, dia punya bolpen. Kan anak nanya dia, bukan antum. Paham konteks domirnya? Kalau anak ngomong hal indaka, artinya kan apakah kamu punya bolpen? Kalau antum punya, jawabannya indi. Iya, saya punya. Indi qalamun. Kalau anak tanya, domirnya anak ganti huwa, apakah dia punya bolpen? Masa antum jawab, nam, indi qalamun. Loh, anak nanya dia kok antum jawab, gimana sih? Kalau ngomong bahasa Indonesia ya, ini kalau anak ngomong bahasa Indonesia nih, apakah dia punya bolpen? Antum jawabnya gini, naam, saya punya bolpen. Ya, kalau orang Indonesia dengar kayak gitu lucu nggak? Kalau bahasa Arab ngomong ke Indonesia ya nggak lucu, biasa aja, karena nggak tahu maknanya. Itu maksud anak, paham? Nah, jadi domir itu kembali ke orangnya. Jadi antum harus pahami. Kapan dia pakai ka, jawabannya bagaimana? Kapan dia pakai hu, jawabannya bagaimana? Kalau pakai ka, ya kamu yang ditanya, ya kamu yang jawab. Berarti mengenai saya. Tapi kalau domir hu, yang ditanya dia, kalau antum tahu dia, ya antum jawab pakai domir dia juga. Misal dia nggak punya, hal indahu qalamun? La, ma indahu. Dia nggak punya. Cukup ya? Lagi nggak? Hah? Apa tuh? Kita masuk ke sini dulu aja, nulisnya nanti gampang. Kita baca dulu lah. Ini panjang banget nih. Insyaallah, anak sampai habis suaranya. Iftah safhah 54. Buka halaman 54. Qala al-mu'allif rahimahullah, ad-darsul 'ashir, pelajaran yang ke-10, al-'ashir, yang ke-10. Al-hiwar baina Hamid wa Muhammadin. Percakapan antara Hamid dan Muhammad. Hamid, man, siapa? Man anta, siapa kamu? Ana talibun bil jami'ati. Saya talibun, seorang siswa, bil jami'ati, di universitas. Bi di sini diartikan di aja. Di gitu. Di universitas. Bi juga huruf jer ya. Ini salah satu huruf jer. Makanya di sini bil jami'ati kasroh. A, huruf istifham ya. A anta talibun, apakah anta kamu talibun, seorang siswa, jadidun, yang baru. Jadid sebagai naat. Man'utnya mana? Talibun. Makanya antum artikan yang. Naam, ana talibun jadidun. Saya seorang siswa yang baru. Kalau saya seorang siswi yang baru, bahasa Arabnya mumtaz. Ana talibatun jadidatun. Min aina anta, dari mana kamu?
Ana, saya, minal Hindi. Saya min dari Hindi, India. Mas muka itu ada hamzah wasal ya. Mas muka. Ma di sini artikan siapa ya? Siapa? Masmu, ismum, nama. Mas muka, ka itu kamu. Siapa namamu? Jadi kalau di tasrif itu ismuhu, ismuhuma, ismuhum sampai nanti ketemu anta, ismuka, ismukuma, ismukum. Nah itu antum baru tahu. Oh ismuka pas di itu tuh domir anta. Kalau perempuan ismuki gitu. Siapa namamu? Ismi berarti nama saya. Itu domir ana. Nanti antum urutin sampai ketemu domir ana. Nanti ketemu ismi, ismuna, kayak gitu. Ismi Muhammadun. Nama saya adalah Muhammad. Ini waman apa wamin? Hah? Waman. Wa dan man siapa? Hadal fata, pemuda ini, alladzi yang ma'ak, ma'a bersama, ka kamu. Fata itu pemuda ya. Fata sebagai apa? Al-fata. Hah? Sebagai apa? Al-fata sebagai? Hah? Badal. Ragu amat antum. Siapa pemuda ini yang bersamamu? Huwa, dia, pemuda itu, zamili. Itu ianya ya sukun ya. Kalau di ana bukan. Berarti zamil itu teman, zamilun, sahabat karib. Berarti kalau zamili temanku atau teman saya. Dia adalah temanku. Apakah huwa dia temannya itu aidon juga minal Hindi dari India? Apakah dia juga dari India? Muhammad jawab, la, tidak. Huwa minal Yabani, tidak, dia dari Jepang. Masmuhu, tuh liatin, domirnya berubah lagi. Masmuhu, domirnya berarti iya. Enggak, domirnya huwa. Makanya masmuhu. Terus jawabannya apa? Ya ismuhu. Enggak mungkin antum jawab ismi. Iya kan? Bedakan dengan yang di atas. Masmuka, siapa namamu? Ya ismi. Kalau ditanya, masmuhu, siapa namanya? Ya ismi. Ya enggak mungkin. Siapa namanya? Nama saya. Bu, antum ini orang ditanya dia kok dijawab nama saya. Maksudnya ke situ. Tadi antum perhatikan domirnya. Masmuhu, siapa namanya? Ismuhu, nama dia. Hamzatu, ini mamnu minas shorf. Nama laki-laki yang diakhiri ta marbuto. Ini tambahan lagi. Ini salah satu dari mamnu minas shorfi. Isim yang nggak boleh ditanwin. Nama perempuan lebih dari 3 huruf. Terus isim yang diakhiri alif nun, qadbanu, atsanu, mal'anu, ya kayak gitu. Anu belakangnya. Itu kan belakangnya alif nun. Terus ini nama laki-laki yang diakhiri ta marbutoh. Hamzatu, Usaimatu apa? Usamatu. Terus Hurairatu. Apa lagi? Tolhatu. Kayak pokoknya belakangnya ta marbutoh deh, nama laki-laki. Itu semua mamnu minas shorf, enggak boleh ditanwin. Ma, apa? Lughatuka. Berarti bahasa. Lugha itu bahasa, lughatun bahasa. Ka berarti bahasa kamu. Kalau bahasa dia perempuan, bahasa dia perempuan. Nah, lughatuha, perhatikan bahasa. Dia. Itu yang pertama kali Anda sebut tuh. Goib. Ma lughatuka ya Muhammadu. Apa bahasamu wahai Muhammad?
lughati, bahasa saya. Urdiyah, bahasa saya adalah Urdu. Kalau misal ana ganti ma lughatuhu, jawabannya misal ana ganti tetap Urdiyah. Ma lughatuhu. Nah, seperti itu. Kalau anda ganti domirnya pakai hu, atau misal ma lughatuha, nah tetap begitu. Lughatuha urdiyah, bahasanya adalah Urdu. Ahiyya lughatun sahlatun, apakah hiya, bahasa Urdu itu, lughatun sahlatun, bahasa yang sahlah, mudah. Ini naat ya, nggak ada alif lam, ketemu nggak ada alif lam. Terus yang pertama muannas, maka naatnya juga muannas, ada tamar butoh. Naam, hiya lughatun sahlatun, dia adalah bahasa yang mudah. Wa hamzatu ma lughatuhu. Kenapa pakainya ma lughatuhu? Hah? Ana tanya sama antum. Wa hamzatu ma lughatuhu. Kenapa pakainya lughatuhu pakai dhamir huwa? Hah? Ngomongin yang di atas, percakapan yang di atas tadi. Hah? Ngomongin? Pinter. Yang ditanya Hamzah. Dan Hamzah, apa bahasa Hamzah? Hu itu kembali ke Hamzah. Walaupun diakhiri tamar butoh, tapi dia itu laki-laki, tulen. Jadi tetap pakai domir huwa. Nggak boleh antum hiya. Nah itu kan ada tamar butoh. Katanya kalau isim diakhiri tamar butoh itu muannas, itu dulu. Pertama kali antum belajar bahasa Arab. Kalau anak ngasih tahu kayak ginian, ya antum pusing. Makanya anak bilang telan dulu yang di awal. Nanti kalau antum sudah tahu, anak kesini antum nggak otak antum nggak bentrok gitu. Antum terima aja. Hamzah itu nama laki-laki, tulen. Makanya domirnya pakai huwa, bukan hiya. Lughatuhu al-yabaniyah. Bahasanya Hamzah adalah Jepang. Wahiyya lughatun so'batun. Dan bahasa Jepang itu adalah bahasa yang so'bah, susah. Hamid, aina, di mana? Abuka, bapakmu. Wahai Muhammad, kalau bapak saya? Bapak saya. Abu. Kalau bapak dia perempuan? Abu. Kalau bapaknya mereka laki-laki? Kalau bapaknya mereka laki-laki? Abuhum. Taib. Abi, bapak saya, fil Kuwait, di Kuwait. Huwa tabibun syahirun. Dia adalah dokter yang terkenal, syahir. Wa aina ummuka, dan di mana ibumu? Kalau ibu kalian berdua perempuan, bahasa Arabnya. Ibu kalian berdua perempuan, bahasa Arabnya. Hah? Ibu, ibu kuma. Jadi ibu kuma udah gimana? Errornya kayaknya ngopi dulu kayaknya nih. Aduh, insyaallah, ntar dulu. Mulai panas kayaknya nih. Umukuma.
Taib. Lanjut. Hiya, dia. Yani ibunya, aidon juga fil Kuwait, di Kuwait, ma'a bersama abi, bapak saya. Hiya, ibunya itu mudarrisatun, seorang guru perempuan. Hunaka, di sana. Adhabta, apakah dia telah pergi ilal Kuwait, ke Kuwait, ya Muhammad, wahai Muhammad. Naam, dahabtu, iya, aku telah pergi. Ini dilewatin ya, dahaba di sini ya. Ini fiil ya. Dahabta dan dahabtu antum lewatin. Nggak usah nanya. Daripada antum pusing. Ini ada tasrifnya soalnya. Dari mana taunya jadi dahabta, dahabtu? Ya kayak gini persis. Ini isim kolamun, nanti antum taruh fiil dahaba. Bedanya cuma begitu. Sama, cuma nanti nggak begini. Dahabuka nggak kayak gitu. Beda. Domirnya nggak begitu. Ada lagi. Makanya Anda bilang jangan. Apa mau? Kalau mau nanti nggak lanjut-lanjut. Kita bahas fiil dulu sampai selesai. Kalau fiil sudah, baru lanjut. Makanya Anda bilang lewatin aja. Antum terima padanya. Dahabta, dia telah pergi. Dahabtu, aku telah pergi. Udah cukup, stop. Wazamiluka, aina abuhu, dan zamiluka, temanmu. Aina, di mana? Abuhu, bapak dia. Abuhu fil Yabani, bapaknya di Jepang. Kalau ditanya abuhu ya jawabnya abuhu, nggak boleh antum jawab abi atau yang lain, misalkan abuha atau jadi abuki, abuka, jangan ke situ. Antum lihat tasrifnya saja. Huwa tajirun kabirun, dia adalah pedagang yang besar. Alaka, ini yang kita bahas. Alaka. Nah, ini ya ada perubahan ya. Jadi aslinya itu li. Kalau antum ngomongnya alika itu juga nggak enak. Jadi orang Arab tuh begitu ya. Gimana ya? Kadang kita harus ngikutin logatnya dia. Dia kalau ngomong punya kamu pakainya la bukan lika. Ya udah kita ngikutin. Jadi mereka ngomongnya begitu ya kita ikutin. Jadi karena bahasanya mereka ya kita ngikut gaya bahasa mereka. Alaka ya sudah kita ngikutin alaka. Kok harusnya kan lika ya? Li kan artinya kepemilikan saya. Betul, kaidahnya begitu. Tapi kita kaidah itu terkadang kita tinggalkan karena kebiasaan orang Arab. Jadi kita ngikutin. Orang Arab seperti itu ya kita ikutin. Alaka, apakah kamu punya akhun, saudara laki-laki? Ya Muhammadu, wahai Muhammad. Naam, iya. Li, saya punya. Akhun, saudara laki-laki. Wahidun, satu. Jadi saya punya seorang saudara laki-laki. Ismuhu, nama saudara dia Usamatu. Nah itu nggak ditanwin ya. Itu nama laki-laki ya, Usamah ya. Mamnu minas shorf. Wa huwa, dan dia saudaranya itu ma'i. Aslinya ma'a. Ditambah domir ana jadi ma'i. Dia bersama saya. Huna, di sini. Fil Madinatil Munawwarah. Madinah Munawwarah, Al-Munawwar. Kota ya, nama kota Madinah. Wali, dan saya punya ukhtun, saudari perempuan. Wahidatun, seorang. Ismuha, kenapa ismuha? Ukhtun, perempuan. Bukan ismuhu, apalagi ismuka, apalagi ismuki. Karena lagi bahas orang lain yang dibicarakan.
Ismuha, nama dia. Zainabu, mamnu minas sarf, nama perempuan, lebih dari 3. Namanya adalah Zainab. Wahia, dan Zainab fil Iraqi, dia ada di Irak. Ma'a, bersama, itu aslinya tuh hurufnya ma'a, kayak gitu, sebelum bersambung dengan domir. Zaujiha, zauj, suaminya. Ha itu kembali ke Zainab, suami Zainab. Zaujuha, suaminya Zainab, muhandisun, adalah seorang muhandis, insinyur. Hamid, aindaka, tuh, apakah, indaka, kamu punya, sayyaratun, mobil. Ya akhi, wahai saudaraku, akhi, saudaraku. Apakah kamu memiliki mobil, wahai saudaraku? La. Tuh, lihat. Ma indi. Saya nggak punya. Sayyaratun. Saya nggak punya mobil. Indi, saya punya darrajatun. Apa itu? Goes. Udah goes. Saya punya sepeda. Titik berarti berhenti ya. Terus Hamzatu, Hamzah, indahu, dia punya sayyaratun, dia punya mobil. Jadi Hamzah yang punya mobil. Tapi malam sampai sini aja. Dari percakapan ini antum paham dulu nggak mana-mananya? Arah percakapannya paham nggak? Itu dulu. Arah percakapannya. Maksudnya ini bahas apa gitu? Dia nanya nama, terus alamat tempat tinggalnya. Punya ini enggak, punya saudara enggak, punya mobil enggak, terus tanya pakai bahasa apa, bahasanya bagaimana, seputar itu. Ini kan di belakang itu zaujiha sama zaujuha artinya sama. Kenapa zaujiha ada ma'a? Ma'a itu wallah alam mana dilupakan ya? Kayaknya itu ala kailami fi ambil rubah. Kalau nggak salah itu termasuk zorof. Kalau anak nggak salah ingat ya, kayaknya bukan huruf jer. Dia termasuk zorof makan, tempat. Jadi kayak tahtal maktabi, kayak gitu. Jadi zorof di sini sebagai mudhafun ilaih. Makanya ma'a zaujiha. Kenapa kok ini zaujuha? Kan setelahnya titik. Kalau nggak ada sesuatu di depannya, maka dia kembali ke asalnya. Contoh qalamun, qalamuha, kan gitu. Karena di awal. Tapi kalau depannya ada sesuatu, contoh huruf jer atau zorof mungkin. Misalkan apa? Tahta qalamiha misal. Tahta qalamiha, jadi berubah mi. Gitu. Ya intinya perubahan pasti ada sebab harokatnya. Aslinya itu dhammah, aslinya. Karena ada ma'a di sini. Ini baru isim bersambung dengan domir. Nanti huruf jer bersambung dengan domir. Itu ada. Satu-satu aja biar nggak terlalu span. Ya nanti yang bahas nanti antum. Nanti perubahannya jadi apa? Misalkan fihi, fihima, fihim, fiha, fihima, fihinna, fika, fikuma, fikum.
fiki, fikuma, fikunna, fiya, fina, gitu. Ya nanti, itu nanti. Antum ini dulu lah, biar nggak panas. Ini kaidahnya sudah selesai ya. Cuman itu aja. Nanti setelahnya itu kita tinggal praktek apa yang sudah kita pelajari. Itu doang. Yang penting antum nggak bingung. Kok di sini ismuka yang bawa ismi, kok ini zamili yang bawa zamiluk, kok ini ismuhu, kenapa begitu-begitu gitu loh. Antum nggak bingung. Ada lughatuka, ada lughati. Dari mana itu? Antum tahu ininya, urut-urutannya, asal muasalnya antum tahu. Kok jadi indi, ada indaka, itu dari mana? Itulah kenapa anak ajarkan ini dulu sebelum masuk ke sini. Kalau anak masuk ke sini dulu, nanti antum akan banyak pertanyaan. Setelah antum belajar ini, antum nggak tanya lagi, karena antum udah tahu. Oh, itu tuh ada tasrifnya. Itu loh, domirnya ke sini, urutannya ke sini, gitu. Apa ada yang mau baca? Ada yang mau baca nggak? Anak baca aja sampai capek nih. Insyaallah. Kalau di kelas anak enak, yang baca itu muridnya, gurunya enggak. Muridnya yang baca, muridnya yang ngejelasin, muridnya juga yang nerjemah. Yang ngoreksi siapa? Muridnya juga. Satu-satu. Nanti kalau udah mentok, baru gurunya yang ngomong. Jadi gurunya ngomongnya sedikit. Banyakan muridnya yang ngoceh terus. Balikannya. Muridnya yang aktif. Tapi asik ya, itu ada kenikmatan tersendiri. Untuk ini insya Allah nggak ada masalah ya, isim bergabung dengan ini ya. Paling bedanya cuma di ana aja, jadi kasroh itu doang. Tapi sebenarnya gampang, tinggal antum kasrohkan aja. Baitun, baiti, masjidun, masjidi, itu doang. Yang lain sama, itu doang. Kalau yang tadi indi sama li, indi itu untuk yang tidak berakal, li untuk yang berakal. Emang namanya belajar seperti itu tuh hanya orang-orang pilihan. Kalaulah semuanya itu dikasih, semuanya istiqomah, selesai ya bisa hebat semua gitu. Kebanyakan enggak. Itulah kenapa ustadz itu sedikit. Iya kan? Banyakan yang ngaji daripada yang memberikan ilmunya kan? Ya karena seperti itu. Berat cobaannya. Apalagi bahasa Arab. Bahasa yang apa ya? Orang Islam itu nggak minat sama sekali. Itu real fakta. Ana dulu pertama kali ana belajar zaman ana bujang. Dulu belajar bahasa Arab itu gara-gara ada brosur. Itu ana tertarik. Kayaknya asik nih belajar bahasa Arab. Iya, ana coba-coba dulu. Coba-coba ngikutin. Alhamdulillah sampai selesai. Sampai selesai. Habis itu lanjut langsung ke kitab. Mungkin karena kesalahan ana itu, ana dasarnya nggak kuat. Jadi masuk ke kitab, stres. Kaidah sudah seabrek, ana nggak hafal, banyak yang lupa. Suruh baca kitab, udah pusing ana, stres itu. Nggak mudeng ini gimana, akhirnya mau mundur. Mundur berhenti sekitar setahun, masuk lagi jadi orang bodoh. Iya, kaidah yang dulu sudah pelajari hilang semua. Belajar lagi dari awal. Mau wal isim, apa itu isim? Isim terbagi menjadi berapa? Ciri-ciri isim apa? Kayak gitu lagi dari awal, masya Allah, anak geleng-geleng. Kok bisa? Ternyata emang seperti itu. Bahasa Arab itu nggak bisa antum belajar setelah selesai sudah tutup buku, taruh di lemari. Udah gitu doang. Sudah ilmu antum rontok.
Harus antum pakai. Ima itu antum baca kitab, atau antum datang ke majelis ilmu yang ustadznya pakai kitab bahasa Arab, panduan. Ustadznya baca nih, misal, man anta ana thalibun, antum sambil nyimak tulisan di situ. Antum sambil harokati, sambil ini, itu asik. Jarang kan? Jarang. Kebanyakan penuntut ilmu zaman sekarang itu ngaji cuman bawa ya buku biasa, buku tulis biasa. Ustadznya apa? Catat. Di rumah dibaca enggak? Alam ya, itu kembali ke mereka. Jarang yang mereka itu bawa kitab aslinya. Ustadznya bawa kitab itu, dia juga punya. Bahasa Arab, dia juga sama. Ustadznya ngomong, dia sambil harokatin. Nerjemahin sambil ditulisin yang dia nggak tahu. Jarang. Apalagi sampai titik di mana ustadz yang ngomong, dia nyatet pakai bahasa Arab. Wih, keren. Antum belum pernah lihat ya? Ana sering. Pas lagi daurah syekh yang datang dari Madinah sini, anak kadang suka dapat, ya qadarullah, duduk dengan orang yang jago bahasa Arab. Syekhnya ngomong, catatannya pakai bahasa Arab. Ana lihat, wih, masya Allah, keren. Yang kita aja dengar aja tahu ngomong apa gitu ya. Ini nyatetnya pakai bahasa Arab. Itu asik. Ada kenikmatan sendiri gitu loh. Kita bisa nggak? Insya Allah bisa. Nggak ada yang nggak mungkin. Ana yakin aja. Asal antum percaya, yakin, Allah pasti akan beri kemudahan. Karena ana pernah ngalamin apa yang sekarang antum rasakan. Stresnya, pusingnya, galau, dan lain sebagainya. Sudah ana lewatin itu semua. Ana stresnya dulu kayak apa. Tapi nanti, tatkala antum sudah paham, antum buka lagi, antum akan ketawa sendiri tatkala lihat tulisan antum yang salah. Antum kan nyalahin diri sendiri. Masa kayak gini aja nggak tahu? Padahal gampang banget. Kayak gitu. Ana juga dulu gitu, lihat catatan yang dulu. Masa kayak gini aja kagak tahu gitu. Padahal gampang banget gitu. Kayak gitu, nanti akan ada masa seperti itu. Mungkin dulu pusing banget. Tapi pasti nanti akan antum melewati. Yang penting kuncinya sabar, istiqomah. Hah? Bukan as-sabr wa dzikr ya. Adzikr wa sabr. Taib. Itu yang bawah, antum nanti kerjakan aja di rumah ya. Ajib anil as'ilatil atiyat. Jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Di sini berarti yang ditanya siapa? Ini kita pakai apa ya? Harusnya yang di sini ya. Gak apa-apa. Kita di sini kita sedikit melenceng, gak masalah. Kayak contoh mas muka, itu boleh. Aslinya sih harus ngikutin yang di sini. Mas muka, ismi Muhammad, menyesuaikan dengan bacaan. Tapi di sini boleh lah antum pakai. Tapi kalau antum belum bisa, ya sudah antum ngikutin aja khiwar yang ada di sini. Di sini mas muka yang mana? Oh di sini. Namamu ismi Muhammad, sesuai dengan khiwar. Yang dua, min aina anta? Dia dari mana? Dia dari Jepang misalkan. Dia dari India. Kalau antum bisa, antum pakai bahasa sendiri nggak apa-apa. Mas muka ismi Amin misalnya. Min aina anta? Ana min Indonesia. Saya dari Indonesia. Ma lughatuka? Lughati apa? Jawi. Aina abuka? Di mana bapakmu? Abi fi mana? Ini kalau lebih aman, antum pakai ini aja, hiwar yang ada di sini. Terus yang nomor 2, do fil faraghi fi mayalid dhamir. Letakkan
di dalam yang kosong dengan domir berikut. Antara hu dan ha. Menyesuaikan dengan yang ditanya. Contoh, nomor 1. Hadihil bintu talibatun. Ismu ha. Kan bintun. Menyesuaikan aja. Mu'anas, mudzakkar, mudzakkar. Kalau nomor 3, hati khamsat as'ilatan wa ajwibatan kamislil ati. Hati datangkanlah khamsah 5 as'ilah pertanyaan wa ajwibat dan jawaban kamisli ati sebagaimana contoh berikut. Antum disuruh bikin 5 pertanyaan dan 5 jawaban. Contoh di sini 1. A'indaka qalamun? Apakah kamu punya bolpen? Naam, indi qalamun. Tinggal antum ganti isimnya. A'indaka kitabun? Naam, indi kitabun. Kalau antum kepenginnya la, ya nggak apa-apa. Misal, a'indaka sayyaratun? La, ma'indi. Indi darajatun misal. Saya punyanya cuma sepeda. Boleh seperti itu. Jadi nggak harus naam. Berkreasi aja, yang penting antum paham. Nomor 4, hati khamsatan as'ilatan wajibatan kamisliat. Ini juga sama. Oh, ini sudah ada ya. 3 dan 4. Kalau yang 3 jawabannya na'am, kalau yang 4 jawabannya la. Kalau yang 4 itu boleh seperti itu. A'indaka qalamun? La, ma'indi qalamun. Boleh seperti itu. Atau antum jawab a'indaka qalamun? La, ma'indi. Titik. Indi apa misalkan? Mirsamatun. Saya cuma punya pensil. Misal, itu boleh. Antum datangkan yang punya apa. Atau seperti ini, seperti contoh aja, lurus-lurus aja, boleh. Kalau yang bawah, ta'ammal mayali. Apa namanya? Antum pergunakan isim di sini untuk merubah ya sama seperti inilah. Antum tasrif baitun sampai terakhir. Ini buat latihan kalau yang ini, yang ta'ammal mayali. Itu sudah ya, udah sana suruh ke antum. Kalau di sini cuma ada 4. Nanti antum belajarnya sampai 14. Yang kelima sampai 5 aja. Adif asma'a atiyata ilal mutakallimi wal mukhatabi wal ghaibi wal ghaibati kama huwa muwaddikhun fil misal. Adif, sambungkanlah asma, isim-isim berikut ke mutakallim, domir mutakallim, domir mukhatab, domir ghaib, dan domir ghaib untuk perempuan. Sebagaimana contoh berikut. Qalamun, hada qalami. Itu domir ana. Kalau domir anta, hada qalamuka. Kalau domir huwa, hada qalamuhu. Kalau domir hiya, hada qalamuha. Sama. Seperti yang tadi anak suruh. Cuman tinggal ditambah hada. Itu doang. Belakangnya sama. Tadi kan antum sudah kan? Dah sampai itu aja. Yang 6 nanti lagi lah. Kebanyakan pusing kan itu. Kalau di sarah itu udah selesai. Kalau di sarah itu cuman ada 4 saja. Huwa, hiya, anta, sama ana. Cuman 4 aja domir yang dipelajari. Tapi anak kasih ke antum bonus 14. Biar antum pintar.
Iya, soalnya domir itu kalau dipelajari cuma sebagian aja itu tanggung. Ya antum harus tahu semuanya. Ya setiap guru yang mengajarkan ilmu ini pasti semuanya. Jarang dia mengajarkan cuma sepenggal-sepenggal aja, enggak. Khusus domir ya, dia langsung semuanya. Kalau yang lain bisa. Nanti. Kayak tadi pertanyaan Abu Aiza yang tentang harfu jar, itu bisa nanti. Enggak harus sekarang. Yang penting isim bersambung dengan domir, antum bisa. Namanya domir muttasil jar. Domir jarin muttasil. Domir jar yang bersambung. Oh iya, satu lagi, Anda dilupakan. Mana tadi? Ini. Ini ya, Anda dilupakan. Domir itu termasuk isim ma'rifat. Tambahan ya. Domir termasuk isim ma'rifat. Isim yang dikasih alif lam. Terus isim alam, nama orang, nama tempat. Terus isim isyarah. Ini satu lagi, isim domir. Itu termasuk ma'rifat. Makanya qalamun nakiroh bertemu domirhu yang dia itu ma'rifat, berarti nakiroh ketemu ma'rifat idhofah. Di sini hukumnya idhofah. Loh, kok ini ya hu? Khusus ini majrurnya itu nggak ada tandanya. Di sini kalau dalam i'rab namanya fi mahali jarrin. Dah, antum nggak usah pusing lah. Yang penting antum tahu ini itu idhofah, cukup. Ini mudhof, qalamu, makanya nggak ditanwin. Kan mudhof boleh tanwin nggak? Nggak boleh kan? Itu. Terus mudhofun ilaihnya mana? Itu loh, hu, domir, hu. Dah, cukup. Majrur, iya itu majrur. Kok nggak kasroh? Kok nggak fathah? Enggak. Kok malah domah? Ini tuh mabni. Namanya isim mabni selalu begitu. Tandanya ya nggak ada, namanya mabni yang nggak ada. Makanya di sini disebut fi mahali, menempati kedudukan jar. Kalau antum bingung, ya sudah, pokoknya itu mudhofun ilaih titik. Nggak usah banyak tanya, udah itu aja. Ya itu ya, ana tertinggal satu. Itu kaidah idhofah, baituhu, baituka dan lain sebagainya. Isim bersambung dengan domir. Nakiroh ketemu ma'rifat. Jadi ma'rifat ada tambah satu lagi ya. Nanti bertahap tuh sampai nanti genep. Ya, biar nggak pusing. Yakfi man lahu soal fal yas'al. Siapa ada pertanyaan, fadhol, tanya. Ada nggak? Cukup? Cukup ya, insya Allah ya. Nah, alhamdulillah. Ya, insya Allah. Kalau untuk domir ini, biar antum cepat paham, antum rajin-rajin di rumah mentasrif. Bisa antum sambil kerja mentasrif. Terserah. Yang penting isim yang sudah antum hafal. Walaupun cuman hafalnya qalamun, kitabun, baitun, ya sudah nggak apa-apa. Minimal 5 loh, sudah banyak. Itu antum pakai buat tasrif. Baitun, baituhu, baituhu, ma baituhum, baituha, baituhuma, baituhunna. Terus sampai baituna. Nanti ngomong apa sih kamu? Udah, nggak usah didengerin, belum saatnya. Nah ya nanti kalau ditanya di ini malah tambah stres. Kan udah nggak usah. Itu insya Allah antum akan cepat. Nanti pertemuan berikutnya akan ana tanya bahasa Indonesia. Enak kan? Bahasa Arabnya apa? Ya, itu ya. Ya makanya anak kasih waktu sepekan untuk antum latihan mentasrif. Sambil antum pahami maknanya. Jangan cuma tasrifnya doang. Hafal banget. Cepet. Sampai baituna. Cepet banget. Giliran anak tanya. Bahasa Arabnya rumah kalian berdua perempuan.
bingung. Tar dulu, tasrif dulu. Begitu udah ditasrif gak ketemu juga. Yang mana ya? Jangan kayak gitu. Tapi langsung, tek. Oh, baitukuma. Gitu. Ya, paham? Ya kalau nggak minimal, ya janganlah. Usahakan hafalan dulu. Baru antum lihat rumusnya. Ya, anak kasih waktu sepekan buat antum mutkinkan tasrif lughawi pakai domir ini. Ya, baik. Nah, tadi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.